Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya sekeluarga. Baik, teman-teman semuanya, pagi ini di Jumat ya, tanggal 10 ya. Oke. Pagi ini di Jumat tanggal 10 Pagi ini di Jumat tanggal 11 April. Selamat pagi Mas Ketua Zeber. Ya, salam kenal. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Tuhan kita ya, hidup dan memperbaiki kehidupan kita. Nah, saya seperti biasa akan sharing tentang ilmu emas dan finansial, bagaimana kita mendapatkan tabungan ini secara mudah, murah, dan patuh syariah. Bagi teman-teman yang ada kesempatan ya untuk menabung dengan emas, yuk kita upayakan. Kenapa? Karena saya ingin menjelaskan tentang fenomena global yang terjadi, yang kemudian menjadi perubahan kehidupan, pola hijrah dari masa ke masa ya, pola perubahan transformasi zaman ya. Sebelumnya ini juga ada hubungannya tentunya dengan rekayasa sosial ya masyarakat kita. Nah, tapi sebelum itu boleh teman-teman bantu tap-tap layar, boleh juga untuk komentar atau menyampaikan pertanyaan ya. Terima kasih yang sudah bergabung nih, Mas Anto, Kakak Toko, Ibu Susi, ya Mas Anggara, Basabet, Mas Ahmad Subekti ya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Terima kasih yang sudah bergabung. Bantu tap-tap layar untuk kemudian biar semakin tersebar luas ya, bagaimana ilmu emas dan finansial ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Oke, jadi teman-teman, saya mengamati ya sejak tahun 90-an. Tahun 90-an itu adalah tahun dimana sosial masyarakat kehidupan di Indonesia itu terjadi banyak transformasi ya. Saya akan membahasnya dalam 3 tahap ya teman-teman ya. Tahap pertama ya yang akan kita bahas ya, dan ini akan sangat ada hubungannya dengan kehidupan kita, sosial kita gitu ya. Jadi boleh ya kakak dibantu untuk sambil tap-tap biar semakin luas nih manfaatnya buat teman-teman bersama ya. Insya Allah ada hubungannya dengan status negara kita juga, kondisi negara kita juga, sehingga kemudian nanti berpengaruh juga nih teman-teman kepada kehidupan sosial dan ekonomi kita gitu ya. Oke, jadi pertama teman-teman, dulu tahun 90-an ya, 1990-an. Nah, ini terjadi transformasi sosial yang namanya perubahan gaya hidup, lifestyle ya, hijrah 1.0. Hijrah 1.0 ini hubungannya sama lifestyle yang namanya pakaian teman-teman, fashion, baju. Banyak orang kemudian menggunakan hijab. Nah, ini hijrah 1.0. Nah, dari zaman dimana Indonesia masih bahala gitu ya, zaman dahulu yang ya memang betul kemerdekaan kita didukung ya, bahkan hampir 100% tuh oleh umat Islam di Indonesia. Tapi umat Islam di Indonesia waktu itu belum familiar dengan berpakaian Islami. Artinya yang perempuan, teman-teman akhwat itu masih banyak yang jilbabnya biasa saja ya, tidak yang tertutup seperti di
disamperin ya, maksudnya cuman ditaruh gitu di kepala gitu kan. Dan yang lebih banyak lagi yang tidak pakai hijab. Nah, itu adalah kondisi sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Nah, Hijrah 1.0 ini menjadi tolak ukur ya, tonggak masyarakat berubah lifestyle ya, bagaimana gaya hidup mereka tentang pakaian ya, fashion, tentang pakaian. Nah, kemudian yang berikutnya adalah milenia. Masuk di tahun milenia ya teman-teman ya. Tahun milenia ini 2000-an ya. Ini hijrah 2.0. Hijrah 2.0 ini berkaitan dengan food teman-teman ya. Masih dengan termasuk lifestyle, tapi ini berkaitan dengan food. Nah, bagaimana masyarakat kita Indonesia bahkan dunia ini 2000 ke atas ya. 2000 ke atas. Ini era 90-an ya. Kurang lebih ya. Nah, ini tahun 2000 atas. Hijrah yang berikutnya ya, maksudnya yang 2.0 itu adalah ketika mereka memilih gaya hidup ya, tentang makanan, food. Banyak yang mencari halal lifestyle. Nah gitu ya, lifestyle. Nah, ini berpengaruh kepada tentunya pemilihan produk-produk makanan ya teman. Makanya akhirnya naik daun ya, makanan halal itu naik daun. Akhirnya banyak harus dilakukan sertifikasi halal. Nah gitu ya. Ini yang terjadi hijrah 2.0. Nah, setelah kemudian 2000, nah nih 2020-an ke atas. Nah ini teman-teman, ini hijrah 3.0. Nah teman-teman, atau 2025 ya, 2020 sebenarnya 2020 sih poinnya, karena per 10 tahun ya. Ya karena ini pendapat saya tentunya dengan mengamati kondisi sosial masyarakat di Indonesia gitu ya. Nah jadi ada fenomena ya, perubahan sosial masyarakat. Nah, hijrah 3.0 ini tentang apa teman-teman? Yaitu tentang bagaimana finansial. Nah, finansial ini bagaimana agar ya kan stabil sama freedom. Nah, ini betul-betul apa ya? Banyak sekali akun-akun di Instagram ya, di mana-mana, TikTok. Kemudian di banyak para selebgram, terus kemudian banyak para business coach dan lain sebagainya, itu benar-benar menekankan betapa pentingnya financial freedom. Betapa pentingnya memiliki finansial yang stabil. Makanya bahkan sampai ada istilah independent woman ya kan teman-teman ya. Independent woman. Ada sampai keluar istilah ini ya. Terus kemudian ada untuk lelakinya tentunya ya financial freedom. Jadi kayak ya crazy rich ya. Crazy. Kalau yang laki-laki crazy rich. Kalau yang perempuan ada independent woman. Nah, istilah seperti itu. Ya. Nah, jadi ini menjadi titik balik ya sosial masyarakat kita tentang kesadaran betapa pentingnya finansial. Nah, ini inline dengan fenomena kesehatan mental teman-teman ya. Ya, hijrah finansial dan kemudian mental. Nah, saya tulis di sini aja ya, mental. Nah, jadi mental dan finansial ini menjadi satu indikator betapa seseorang itu dinilai baik ya, sehat itu ketika mereka
kondisi mentalnya dan finansialnya stabil. Kondisi mentalnya dan finansialnya freedom. Freedom itu maksudnya terbebas dari toxic. Stabil itu ya lempeng ya. Makanya nanti ada istilah slow living. Slow living. Ada frugal living, ya kan? Nah, ini kondisi stabil. Tapi ada yang ambisius. Yang ambisius dia akan mencapai dan meraih freedom financial. Dan ini satu kewajaran bagi manusia. Ada Puan Sakina nih, thank you Puan Sakina. Selamat bergabung di ruang berbagi saya. Masih baru mulai ini. Terima kasih. Ada Kak Syifa, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini adalah fenomena sosial yang saya amati dan juga ada beberapa pendapat dari pengamat ya, pengamat politik, pengamat ekonomi, pengamat sosial ya, bahwa terjadi transformasi masyarakat ya, kehidupan masyarakat sosial tentang 3 fenomena ini yang kita sebut dengan hijrah 1.0, kemudian hijrah 2.0 dan hijrah 3.0. Hijrah 1.0 adalah tentang bagaimana masyarakat sadar tentang bagaimana memilih pakaian yang lebih tertutup bagi mereka yang hijrah ya. Tapi bagi mereka yang ingin hidup bebas ya, mereka semakin terbuka tuh, karena berpakaian sebelum tahun 90-an itu masih tergolong rapi ya. Tidak terlalu vulgar juga dan tidak terlalu tertutup juga. Standar cara berpakaian masyarakat Indonesia. Tapi setelah hijrah nih terjadi 2 pemisahan ya, antara mereka yang berhijab sama mereka yang liberal. Nah, terjadi 2 pemisahan besar gitu ya. Halo Mas Ayam Merah, thank you. Terima kasih sudah join. Boleh komen ya. Dari mana, kemudian mungkin sambil menyampaikan pertanyaan boleh. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulang, adanya transformasi sosial masyarakat yang ada di Indonesia, menurut saya, pengamatan saya dan juga ada beberapa pengamat sosial, pengamat politik, pengamat ekonomi menyampaikan seperti ini. Bahwa tahun kurang lebih 90-an, era sebelumnya dan perubahannya itu di tahun 90-an adalah ada perubahan lifestyle tentang fashion. Bagaimana berpakaian, bagaimana mereka menunjukkan cara memilih baju, cara memilih pakaian. Ya, ada yang mulai tertutup, ada yang lebih terbuka. Kalau sebelum 90-an ini masih standar cara mereka berpakaian. Nah, kemudian hijrah 2.0 yaitu ketika mereka mulai sadar tentang masyarakat kita ya, tentang makanan yang halal dan thayyib. Ya, makanya sertifikasi halal kemudian ngetren terus tuh. Dan ini sifatnya bertambah, bertumbuh teman-teman ya. Bukan yang setelah hijrah ini terus ini ditinggalin gitu, pindah ke sini, enggak. Hijrah 1 kemudian bertambah, bertumbuh menjadi hijrah 2 gitu ya. Seperti aplikasi software lah ya, update. Ya, terjadi update. Nah, jadi hijrah 2.0 ini tentang bagaimana kualitas hidupnya meningkat setelah perhatian tentang pakaian, perhatian tentang makanan. Dan menariknya, hampir semua orang sepakat tentang ini. Ya, mau dia seorang muslim, mau dia non muslim, sepakat tentang halal lifestyle. Tentang bagaimana panduan hidup sehat. Ya kan? Nah, tapi istilah-istilah frugal living belum ada di sini. Masih mencakup dan dicukupkan pada level halal lifestyle. Nah, makanya makanan sertifikasi halal menjadi mulai diperhatikan di sini. Nah, kemudian hijrah 3.0 adalah 2020. Nah, 2020 ini adalah hijrah tentang bagaimana pandangan hidup yang lebih baik, tentang wellness ya, tentang wellness ya, kesejahteraan.
ya kan, udah mikirin kesejahteraan nih, ya, kesejahteraan. Nah, elemen sejahtera itu yaitu mental dan finansial. Nah, mental dan finansial itu elemen sejahtera. Itu minimal ya teman. Sebagaimana misalnya contoh kayak manusia gitu ya. Manusia berdiri di atas dua kaki. Nah, menurut saya kaki pertama ini mental. Kaki kedua itu finansial. Nah, dengan dua hal inilah mereka akan tegak berdiri secara terhormat. Mandiri, terhormat. Gitu teman-teman. Jadi kalau tidak tidak memiliki salah satu ini, mungkin mandiri tapi belum, atau bisa jadi tidak terhormat, atau mungkin terhormat tapi kurang mandiri, salah satunya. Jadi dua elemen ini, mental dan finansial, akan mendirikan sebuah tatanan sosial masyarakat yang dibangun dari individu-individu yang mandiri dan terhormat. Nah, jadi kesejahteraan ini rumusnya mental dan finansial. Nah, mental ini apa saja? Nah, ini nanti kita pelajari di kelas kesehatan mental khusus. Nah, kalau finansial adalah bagaimana agar stabil, bagaimana agar freedom of financial, ya. Ada istilah independent woman, ada istilah crazy rich. Nah, ini mulai nih teman-teman ya. Nah, jadi inilah menjadi fenomena sosial. Nah, di sini saya menawarkan kepada teman-teman untuk memiliki peluang menjadi seseorang yang finansialnya, mentalnya stabil sekaligus menuju freedom finansial. Nah, itulah saya menawarkan teman-teman mulai perhatian tentang bagaimana menabung emas gitu ya. Kenapa emas? Nah, ini saya akan jelaskan. Ya, kenapa menabung emas? Ini sudah ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot atau mungkin bisa jadi bahan renungan ya bersama. Nah, semoga bermanfaat ya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih stay tune. Nah, saya lanjutkan. Kenapa emas? Ya, seperti salah satu konten yang sudah saya buat, kenapa emas? Itu saya sempat sampaikan ya. Yang pertama adalah karena emas ini adalah lebih baik daripada fiat money, ya. Dan uang. Nah, ini teman-teman rumusnya. Emas is better than uang. Emas adalah simbol kekayaan yang hakiki dan sudah 1000 tahun lebih ya, 1500 tahun plus. Ini tahan ya, stabil, tahan. Maka emas adalah instrumen yang paling hebat dalam menjaga kekayaan. Kalau uang ini baru era-era mungkin kurang lebih ya 200 tahunan lah. Ya, kurang lebih ini baru 200 tahunan dan selalu inflasi teman-teman. Nah, jadi emas better than uang, fiat money. Oke. Nah, yang kedua, kenapa emas? Ya, ini sebenarnya penjelasan panjang ya teman-teman. Kenapa better than uang ya kan? Stabil, konstan, tahan dengan segala macam situasi politik, ekonomi ya kan. Dia bernilai intrinsik. Ya, nilainya dihargai di mana saja. Ya, misalkan emas ini pecah menjadi 2, terbelah menjadi 2, menjadi 3, dia akan tetap bernilai. Berbeda dengan uang. Uang kalau disobek, dibelah jadi 2, maka uang itu akan hilang nilainya, kosong ya. Hakikatnya uang kertas ini kosong. Ya, intrinsik kalau intrinsik ya, kalau
emas. Kalau di sini kosong. Nah, inilah hakikatnya dari perbedaan antara emas dan uang. Oke. Nah, maka ya yang kedua, kenapa emas? Karena emas ini fitrah, teman-teman ya. Fitrah untuk dijaga. Emas itu. Kalau uang fitrahnya untuk dihabiskan atau belanja. Nah, ini. Jadi kalau uang fitrahnya dihabiskan atau belanja, psikologinya. Kalau emas psikologinya dijaga. Nah, kenapa emas? Oke. Nah, ini penting banget bagi teman-teman semuanya ya. Terima kasih Mas Hasbi. Ada Kak Ibu Hajah Hikmah. Saya sedang berbagi ilmu emas dan finansial ya. Bagaimana emas logam mulia berdampak kepada finansial kehidupan kita. Nah, ini yang saya pegang 10 gram. Tahun lalu saya membelinya 10 juta. Hari ini sudah tembus 18 juta. Nah, ini pecahan yang setengah gram. Teman-teman bisa miliki dengan berbagai macam desain. Ini juga ada seri yang rayakan cinta. Dan juga ada versi terima kasih. Sebenarnya ada beberapa versi tapi saya tidak bawa. Saya sedang ada di rumah mertua. Jadi di rumah ya. Ada seri terima kasih. Ada seri selamat ulang tahun, teman-teman ya. Bagi teman-teman mungkin boleh sambil bertanya apa yang ingin disampaikan atau diketahui seputar menabung emas dengan ilmu. Nah, ini ada yang dinar, teman-teman ya. Ini yang dinar. Ini seri yang dinar, Masya Allah bagus ya. Nah, itu. Terus kemudian ada juga seri yang lain ya. Nah, ini ada yang 1000 gram ya teman-teman ya. Ada yang 1000 gram, ada yang 10 dinar, ada yang 200 gram, 150 ya, ada yang 1/4 dinar, ada yang 1 dinar. Nah, ini seri-seri yang kita miliki. Nah, teman-teman kenapa sih harus nabung emas nih? Karena kalau tidak dipaksa menabung, itu tidak akan bisa teman-teman memiliki tabungan emas. Menabung itu rumusnya paksa lupakan ya. Nah, asas membangun kekayaan itu adalah menyimpan. Nah, rumusnya simpanlah 10% dari gaji atau dari penghasilan sebelum teman-teman belanja. Nah, ini penting banget teman-teman. Ini rumus. Makanya di sini nanti ya, fitrahnya emas itu dijaga. Maka dalam penghasilan maka paling tidak minimal 10% kali gaji itu tabungin emas, emasin. Karena untuk dijaga, fitrahnya dijaga. Kalau uang belanja, habiskan, dibelanjakan. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman penting banget menyadari tentang psikologi uang versus psikologi emas logam mulia. Emas fitrahnya, psikologinya adalah dijaga ya, ditambah dijaga. Kalau uang psikologinya adalah dibelanjakan, dihabiskan. Nah, kaidahnya tadi ya, 10% dari gaji langsung diemasin, paksa dan lupakan. Ini kaidah ini saya dapatkan dari guru saya. Siapa beliau? Ini dia, Tuan Zulkifli Syafi'i. Dia penulis buku bestseller Misi Bebas Hutang dan buku Uang Emas ya. Beliau menjelaskan bagaimana perspektif memandang emas secara tepat ya, sesuai dengan fitrahnya. Ya, kalau sebelum ini orang memandang emas ya sekedar oh itu emas, tapi habis itu tidak ada upaya apa-apa.
Padahal emas mampu berdampak signifikan pada finansial kita, teman-teman. Sangat-sangat berpengaruh. Kita kalau tidak terpengaruh atau tidak mendapatkan benefit emas, memang kita tidak punya ilmunya. Nah, makanya kita bisa selamat itu karena ilmu. Kita bisa kaya, kita bisa selamat, kita bisa beruntung itu karena ilmu. Karena ilmu tentang emas, tentang finansial. Nah, paksa dan lupakan, teman-teman. Ini bagian dari ilmu. Ya, 10% dari gaji emasin, dari penghasilan emasin. Dan ini bagian dari ilmu. Ya, lupakan, paksa lupakan. Mau berapapun penghasilan teman-teman per bulan, 10% alokasikan ke gaji dan lalu emasin. Ini minimal. Kalau bisa 20% bagus. Bahkan beberapa pakar keuangan menyebutkan kalau bisa ya yang paling terbaik, signifikan lagi, progresif itu teman-teman mengalokasikan 50%, up to 50%. Ini kalau bisa nih teman-teman ya, up to 50%. Dari 10% start from ya 10% sampai up to 50%. Paksa dan lupakan, diemasin ya, dari gaji, dari penghasilan, dari omset. Nah, tapi jangan lupa tetap zakat penghasilan gitu ya. Nah, jadi ini petanya. Selebihnya silakan untuk alokasi nafkah istri, anak ya, sekolah buat anak ya, bayar listrik, bayar pulsa ya kan, dan lain sebagainya, operasional bensin ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi itu rumusnya. Jadi emas ini fitrahnya dijaga, maka jagalah, alokasikanlah. Ya, kalau bisa progresif 50% nih. Saya sedang berusaha teman-teman, 10% mulai, kemudian 20% mulai, sampai nanti saya akan coba 50% jika cukup ya. Ya, maka solusinya gimana? Ya, solusinya teman-teman kita semua perlu menambah MSI ya. Kalau belum bisa nabung nggak cukup gitu ya, 10% dari gaji ini minimal, paling tidak ya minimal ya 300.000 minimal, atau 500.000. Nah, udah rumusnya ini aja ya, 300.000 atau 500.000 ya, emasin langsung, paksa lupakan. Kalau belum ada segini, 10%-nya belum ada segini, maka teman-teman perlu bekerja keras menambah gaji ya. Ya, perlu ada MSI ya, multiple stream of income. Nah, ini tambah terus teman-teman, tambah sampai teman-teman bisa mencapai minimal 500.000 per bulan, 10%-nya, atau 1 juta ya, 1 juta itu pun oke ya, sangat bagus kalau bisa gini. Kemarin ada salah satu guru kami ya, saya izin share ya sedikit. Jadi saya share di satu komunitas bahwa kami sedang berupaya untuk edukasi ilmu emas dan finansial. Nah, setelah itu kemudian ternyata direspon oleh guru kami. Nah, ini responnya nih. Tuh. Saya sedang edukasi ilmu emas dan finansial ya di sini. Nah, ya kan, keputusan membeli emas bukan karena harga tapi ilmu. Ya kan, orang tidak memiliki tabungan bukan karena tidak punya uang tapi tidak punya ilmunya. Ini ilmu ini saya dapati dari siapa nih? Dari Tuan Jul. Nah, ini beliau yang bilang nih. Orang tidak punya tabungan bukan karena tidak memiliki uang, tapi tidak ada ilmu. Nah, maka kami Public Goal memiliki circle pembinaan, belajar bersama agar semakin memahami betapa pentingnya memiliki ilmu. Yang ilmu itu nanti melahirkan visi, melahirkan misi hidup, melahirkan agenda-agenda yang terbaik buat keluarga kita. Nah, maka saya ajak teman-teman untuk mendaftar menabung dengan ilmu. Ya, bit.ly daftar tabung emas PG, atau teman-teman bisa isi formulir di bawah ini. Nanti akan saya bantu sebaik mungkin untuk mendapatkan emas fisik ini ya. Nah, ini dia.
Jadi teman-teman, ilmu ini menjadikan kita beruntung, ya, selamat. Ini ada Dr. Rohaya. Thank you for joining us. Ada Mas Hans, gimana kabarnya? Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, ini yang membuat kita jadi beruntung, ya, ilmu. Kemudian guru kami merespon, ya kan? Guru kami Bu Eli Risman nih merespon, ya. Nah, respon beliau begini. Ibu nabung emas, bukan duit. Emas harganya naik terus, duit justru turun terus nilainya. Setiap bulan minimal beli segram, syukur kalau lebih. Nah, jadi teman-teman, guru kita, ya, agendanya adalah 1 gram 1 bulan, ya kan? Kalau bisa nih 1 gram 1 bulan. Nah, bisa nggak nih kita waikan? Kalau belum ada segini, 1 juta dah 1 bulannya. Kalau belum ada 500.000 per bulan. Kalau belum ada 300.000 per bulan. Ini mentok teman-teman. Kalau masih belum ada lagi, maka teman-teman harus mengupayakan ini, MSI. Teman-teman harus mengupayakan multiple stream of income, nyari pendapatan tambahan, ya, penghasilan tambahan harus cari. Kalau belum ada 300.000 per bulan, wah ini harus cari, ya, minimal 500.000. Bu Eli Risman browsing lah di Google lah, ya. Coba di browsing ya nanti, oke? Nah, jadi itu ya. Jadi beliau Bu Eli Risman 1 gram 1 bulan agendanya. Kalau bisa bagus. Kalau belum bisa 1 gram 1 bulan, maka 1 juta sebulan. Kalau belum bisa 500.000 per bulan. Kalau belum bisa 300.000 per bulan. Kalau belum bisa lagi, memang teman-teman harus nambah penghasilan, ya, harus nyari penghasilan yang lebih baik. Oke? Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, ini cara kita agar mentalitas kita terlatih. Ada target, ada misi besar dalam keluarga, ada revolusi, ya kan? Ada reformasi, ya, atau transformasi yang besar. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, Hijrah 3.0 itu transformasi dalam hal mental dan finansial, ya. Finansial kita, mental kita pengennya stabil. Kalau bisa freedom itu ya bebas itu maksudnya kita bisa membeli apapun yang kita mau kalau mau. Tapi lebih baik kita hidup yang frugal living, ya, yang sederhana seperti Rasulullah, ya. Rasulullah, para sahabat itu mereka mampu, mereka adalah miliarder triliuner, ya. Mereka mampu untuk hidup kaya, tapi mereka tidak mau melakukan itu. Mereka memperbanyak harta, berdagang, ya, berniaga itu untuk berinfak. Tujuannya untuk berinfak. Nah, kita seperti ini apa maksudnya? Berarti menimbun kekayaan dong? Enggak, teman-teman. Perspektifnya bukan kita menimbun kekayaan. Di sini adalah kita menyiapkan masa depan. Ya, sunahnya siapa? Sunahnya Nabi Yusuf, ya. Kalau Nabi Yusuf tuh menyiapkan 7 tahun, ya, untuk menabung itu. Nabi Yusuf, ya. Yusuf alaihi salam. Yusuf itu menyiapkan 7 tahun cadangan, tabungan, ya. Nah, kita bisa nggak mencapai 7 tahun? Harus bisa, ya. Tapi kalau belum bisa minimal setahun dulu. Ya, 1 gram 1 bulan untuk mencapai cadangan, ya. Mencapai cadangan 1 tahun kali gaji, ya. Gitu ya. Jadi misalkan tadi gajinya kalau 10%-nya 300.000 berarti kurang lebih gajinya 3 jutaan. Tapi kalau 10%-nya itu 500.000, maka gajinya adalah 5 jutaan. Kalau 10%-nya 1 juta berarti gajinya 10 jutaan. Kalau 10%-nya 1 gram, 1 gram sekarang itu 1,8 berarti gajinya 18 juta. Kalau belum bisa ini teman-teman, misalkan 300.000 aja belum bisa, maka teman-teman harus nyari penghasilan tambahan. Gitu ya. Nah, halo Pak Darmawan, terima kasih udah join. Ya, Mas Hans, ada pertanyaan nggak? Sudah nabung belum? Action. Yuk action.
ya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi ini penting banget ya, bagaimana agar kita mencapai ya. Nah, ini mencapai mental dan finansial yang stabil, yang freedom, yang sehat. Nah, gitu. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang berkenan gabung, boleh tinggalkan detail ya. Boleh isi formulir di bawah. Nanti akan saya bantu, saya akan dampingi sampai fisiknya ini di tangan teman-teman. Ya, silahkan. Bagi teman-teman yang berkenan, ada Kak Syafa di sini. Terima kasih Kak Ming, Abang Ming. Ya. Oke ya teman-teman ya. Nah, jadi ini agenda kita nih, minimal 1 gram. Kalau boleh. Oh, sudah gabung ya. Alhamdulillah. Boleh ajak teman-temannya, ajak ke tempat saya dong, ke ruangan bimbingan bersama saya. Ya. Diajak di live saya, kemudian nanti ajak gabung di tempat saya, bersirkel dengan saya, nanti saya bimbing ya. Halo Mas Khalid, terima kasih udah join. Oke ya. Jadi ini rumusnya, kenapa emas? Ya. Emas better than uang. Lebih baik dari fiat money. Sudah 1500 tahun lebih ya, stabil, tahan dengan berbagai macam situasi politik, ekonomi. Ya, dihargai di semua bangsa, dia punya nilai intrinsik. Tapi kalau uang, dia inflasi, selalu jatuh nilainya. Dolar sekarang sudah mencapai 17.000, rupiah jatuh. Nah, ini adalah situasi yang menuju krisis. Dan ini akan begini terus teman-teman siklusnya ya. Dulu 98, kemudian 2018 ya. Sekarang mau 2028 ya. 2025 model krisisnya akan kembali. Nah, maka bisa ya strategi bertahan ya untuk kita dan keluarga di saat yang gawat seperti ini ya. Kita memiliki tabungan. Nah, tabungan itu dalam bentuk apa? Emas. Ya, mengapa emas? Ya, tabung emas. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi ini yang kemudian perlu kita pahami, menabung dengan ilmu. Jadi intrinsik nilainya kalau kita buang di mana-mana, dia akan diambil orang, dihargai orang yang mengerti tentang emas. Kemarin guru saya sharing bersama kami bilang ya, rumahnya pernah dimasukin pencuri ya, dirampok, dicuri. Ternyata dia nyari uang. Nah, sedangkan guru saya tidak punya uang cash, adanya emas. Emas itu tergeletak aja di lantai. Tapi lemarinya terbongkar gitu ya. Nyari-nyari uang. Nah, jadi karena emas ini ada ilmunya. Kalau nggak paham dengan ilmu emas, maka tidak akan bisa mendapatkan benefit tentang emas. Yang kedua tadi, fitrahnya dijaga emas. Kalau uang, fitrahnya dihabiskan, dibelanjakan. Bagaimana cara menjaga uang ini agar menjadi emas? Konversikan 10% kali penghasilan atau gaji setiap bulan, diemasin. Ya, 300.000 kalau bisa. Kalau lebih baik lagi mau 500.000. Ya, Kakak Vanilla, terima kasih. Mungkin sudah bergabung. Boleh komen, boleh tanya ya. Ya, Kak Sandi. Ya. Kemudian kalau belum bisa 500.000 ya 300.000. Akan lebih bagus lagi kalau lebih besar, 1 juta per bulan teman-teman ini. Jadikan emas. Kaidahnya paksa dan lupakan. Ya. Up to 50% dari gaji kalau bisa. Up to ya. Up to. Bukan wajib. Yang wajib 10%. Nah, atau kalau bisa 1 gram 1 bulan. Ya, mau harga berapapun, keputusan kita membeli emas bukan karena harga teman-teman, tapi karena ilmunya. Ini ilmunya. Ya, kalau belum bisa 300.000 per bulan, berarti teman-teman perlu menambah penghasilan. Tambah penghasilannya, cari ya peluang-peluang yang lain agar bertambah penghasilan. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, jadi dengan begini, ini landasan fondasi teman-teman mau menabung emas. Agar bisa menabung emas. Tentunya dengan ilmu. Nah, bersama Public Gold, kami akan bantu teman-teman untuk mendapatkan fisik emasnya ini
dengan cara yang mudah, murah, dan patuh syariah. Ya, teman-teman, ini menurut saya penting banget ya sharing pagi ini, karena membahas tentang bagaimana kondisi transformasi sosial masyarakat Indonesia, 3 tahap hijrah ya, hijrah 1.0, hijrah 2.0, dan hijrah 3.0. Nah, hijrah 3.0 ini berkaitan dengan kesehatan mental dan finansial. Dan stabilnya mental, ya, sehatnya mental dan finansial ini sangat ditentukan oleh apa? Ilmu, teman-teman. Ilmu. Kita punya berapapun banyak harta, ya, bisa celaka kalau tanpa ilmu. Ya, termasuk kita bagaimana memanajemen diri kita, celaka kalau tanpa ilmu. Nah, maka saya mengajak ya teman-teman belajar ilmunya, menabung dengan ilmu, ya, menyehatkan finansial kita, menyehatkan mental kita dengan ilmu. Nah, kalau tentang finansial, saya mengajak teman-teman menabung emas di Public Gold. Ya, kaidahnya 10% dari gaji atau penghasilan, atau minimal 300.000 atau minimal 500.000 atau 1 juta per bulan. Paksa dan lupakan, ya. Karena ini kita sedang menyiapkan masa depan yang uncertainty, yang tidak menentu. Ya, kita pakai kaidahnya Nabi Yusuf ya, 7 tahun memiliki cadangan tabungan. Ya, kalau kita setidaknya 1 tahun atau 2 tahun ya. Maka misi ini untuk mencapai ketahanan keluarga kita, keuangan keluarga kita, yaitu secara 1 tahun ke depan. Kalau bisa diupayakan lagi 2 tahun ke depan, gitu ya. Dimulai dari berapa? 300.000 per bulan, 500.000 atau 1 juta. Sampai ketemu 1 kali gaji, ya kan? 1 kali gaji, 2 kali gaji, atau minimal kita mencapai 6 kali gaji dulu, ya. 6 kali gaji. 6 kali gaji atau sampai 12 kali gaji. Oke, mungkin itu dulu teman-teman sharing saya pada pagi hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah join. Mohon maaf bila ada kurang-kurangnya ya. Saya cukupkan dulu. Nah, terima kasih yang tadi sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Yuk mulai segera ambil tindakan. Untuk menutup sesi ini, saya akan cek bagaimana kondisi harga hari ini. Wih, naik teman-teman. Harga kembali naik ya, 1865 ya. Emas mengalami kenaikan lagi. Kemarin 1835 30, sekarang 1865. Terjadi kenaikan 30.000. Nah, semakin naik teman-teman harganya, maka teman-teman akan semakin rugi kalau tidak memiliki cadangan emas. Segera upayakan untuk dikonversikan ya, paksa dan lupakan. Ya, minimal 300.000, kalau bisa 500.000 per bulan atau 1 juta per bulan. Ingat teman-teman, kita membeli bukan karena harganya, tapi karena ilmunya. Ya, kenapa harus emas? Ya, nah ilmu inilah yang penting. Baik teman-teman, itu dulu ya. Terima kasih. Saya tunggu teman-teman di grup bimbingan ilmu emas, di grup yang saya bimbing. Klik di link bio atau isi formulir di kiri bawah. Saya akan bantu teman-teman untuk mendapatkan tabungan emas dan fisiknya sampai di tangan Anda dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.